Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 6 dari 53 orang yang diamankan dalam penggerebekan prostitusi berkedok karaoke di kawasan BSD Tangerang Selatan Rabu malam lalu. Keenam orang tersangka merupakan pihak manajemen dan mucikari. Polisi tetapkan 6 orang tersangka setelah membongkar praktik prostitusi berkedok klub karaoke yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan. Keenam orang tersangka tersebut merupakan muncikari serta pihak manajemen tempat karaoke tersebut. Klub karaoke Venesia telah beroperasi sejak Juni 2020. Padahal sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar dan melarang tempat hiburan beroperasi. Namun klub karaoke ini tetap beraktivitas meski secara sembunyi-sembunyi. Saat penggerbekan, polisi menemukan tidak hanya ada aktivitas karaoke saja, namun polisi juga mengendus adanya praktik prostitusi. Ya, kalau barang bukti yang diamankan ada dugaan itu seperti adanya kupon, kemudian adanya uang, ya, kemudian juga di situ ada peralatan-peralatan wanita maupun peralatan-peralatan ya mungkin seperti kondom gitu ya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ini mulai bulan Juni mereka sudah beroperasi. Nah, tetapi bisa dikatakan juga tidak terang-terangan karena mereka mengcover dengan lampu depan itu mati semua. Terkesan tempat itu tutup. Tetapi di dalamnya ada aktivitas. 47 lady companion atau wanita pemandu lagu yang turut diamankan dari tempat karaoke tersebut kini diserahkan ke panti sosial karena dianggap menjadi korban perdagangan orang. Terbongkarnya praktik prostitusi berkedok karaoke ini berawal saat polisi menemukan adanya tempat hiburan yang masih bandel beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Setelah didalami, tempat tersebut ternyata juga menyediakan layanan prostitusi. Beginilah saat jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggerebek Venesia BSD Karaoke Club yang ada di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu malam. Petugas menemukan tempat hiburan yang masih beroperasi di masa pembatasan sosial berskala besar. Yang juga mengejutkan, Venesia Karaoke Club bukan hanya menyediakan layanan ruangan untuk bernyanyi. Polisi juga berhasil membongkar adanya praktik prostitusi. Klub karaoke yang telah beroperasi sejak Juni lalu ini menyediakan wanita untuk lelaki hidung belang dengan tarif sebesar 3,9 juta rupiah untuk sekali kencan. Pembayaran dilakukan menggunakan voucher yang sudah dibeli sebelumnya di meja kasir. Dalam penggerbekan ini, polisi menyita uang tunai sebesar 730 juta rupiah. Uang tersebut didapatkan dari pelanggan yang telah memesan layanan pekerja seks. Setidaknya sederet fakta terkuak dalam penggerbekan prostitusi berkedok tempat karaoke yang beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Venesia BSD Karaoke Executive Club ternyata juga menyediakan jasa prostitusi. Karena itu polisi akan menindaknya dengan tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual. Klub karaoke ini telah beroperasi selama 2 bulan terakhir sejak Juni 2020 lalu. Fakta selanjutnya, polisi berhasil mengamankan 47 wanita pemandu lagu atau lady companion. Mereka dianggap sebagai korban perdagangan orang. Fakta lainnya, bukan hanya pemandu lagu, polisi juga menangkap 13 orang lainnya, 6 orang dari pihak manajemen, sementara 7 orang lainnya adalah muncikari. Seluruhnya langsung diamankan di Bareskrim Polri. Manajer Venesia Karaoke mengaku para wanita tersebut didatangkan dari berbagai daerah seperti Bandung dan Tangerang. 47? Yes. Dari mana aja? Itu dari berbagai daerah, ada dari Bandung, dari Tangerangnya. Ditampung di mana? Kita nggak ada penampungan. Jadi? Mereka Sendiri? Ya tinggal sendiri-sendiri, atau kos sendiri-sendiri. Seluruh tersangka nantinya akan dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Tak hanya di Tangerang Selatan, prostitusi berkedok karaoke juga ditemukan di Surabaya, Jawa Timur. Para pemandu lagu ditawarkan ke pria hidung belang dengan tarif hingga 5 juta rupiah sekali kencan. Wanita yang bekerja sebagai pelayan di tempat karaoke ini harus berurusan dengan kepolisian karena terbukti menjual 2 pemandu lagu untuk layanan prostitusi.
Tersangka yang biasa dipanggil Mami ini menawarkan pemandu lagu yang bisa diajak kencan kepada pria hidung belang dengan tarif bervariasi hingga jutaan rupiah. Layanan prostitusi ini sendiri tidak hanya dilakukan di tempat karaoke, namun juga di hotel di kawasan Surabaya Selatan. Dari setiap transaksi, Mami SL mendapat bagian uang ratusan ribu dari tarif yang disepakati. Namun tersangka berdalih pemandu lagu yang meminta dicarikan pelanggan. Saya tidak mendapatkan mereka yang minta sendirinya, cuma untuk transaksi tidak melakukan transaksi apapun. Dapat pembagian berapa Pak dari setiap transaksi itu Mbak? Saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Saya kerja di situ ada gajian. Tarifnya berapa Pak? Orang tahu itu masalah mereka sendiri, saya tidak pernah tahu. Dia itu sebagai waitress yang sebutannya adalah juga profesinya sebagai mami tadi, atau orang yang memang menawarkan jasa, yang menjajakan jasa asusila. Di bawahnya semua anggotanya LC atau gimana yang dikerjakan? Untuk sejauh ini ada 2 korban atas nama NH dan US ya sebagai pemandu lagu atau LC. Motifnya jelas mengambil suatu keuntungan sebagaimana diduga pada pasal yang kami sebutkan tadi kan, yang menawarkan kemudian menerima keuntungan. Polisi menyita barang bukti uang 5 juta rupiah hasil transaksi, pakaian dalam, alat kontrasepsi bekas pakai. Polisi masih mendalami keterangan tersangka karena diduga terlibat dalam sindikat prostitusi. Mami SL kini mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur dan terancam hukuman 2 tahun penjara akibat perbuatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu di Semarang, seorang pemilik tempat karaoke diperiksa polisi karena mempekerjakan gadis di bawah umur sebagai pemandu lagu. Mirisnya, para gadis di bawah umur itu juga dipaksa mengenakan pakaian minim saat bekerja. Pria pemilik tempat karaoke ini digelandang aparat unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Semarang, Jawa Tengah karena mempekerjakan seorang gadis di bawah umur sebagai pemandu lagu. Korban yang masih berumur 17 tahun ini diketahui sudah bekerja 2 tahun pada tersangka di Jalan Pelabuhan Ratu Sambirejo, Semarang dengan upah Rp50.000 per jam. Korban dipaksa untuk mengenakan busana minim saat menemani tamu, termasuk harus ikut menenggak minuman keras bersama tamu. Polisi menyita akte kelahiran korban, buku catatan kerja, kwitansi, dan uang tunai sebagai barang bukti. Pada waktu mendaftar, dia kan nggak tahu kalau itu anak dokter. Nggak tahu. Syarat-syaratnya apa? Dia freelance soalnya. Kalau freelance diupah berapa Mas? Sama aja Pak. Berapa? 50 per jam. 50 per jam. Cuman kalau freelance kan sekali datang udah gitu aja. Kalau ada panggilan aja Pak. Terus bagi hasilnya dari itu? Jangan dapat berapa, dia dapat berapa? Dia dapat 15.000. Tersangka masih diperiksa intensif karena diduga juga terlibat praktik prostitusi. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Penyidik Polres Jakarta Barat menangkap pelaku penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat pagi. Korban yang bersama pelaku dinyatakan sehat dan saat ini berada dalam pengawasan KPAI di Rumah Aman Anak Jakarta. WG, pelaku penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur yang sempat viral di sosial media langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diperiksa. Korban yang dibawa bersama pelaku diketahui dalam keadaan sehat. Saat ini korban berada dalam pengawasan KPAI untuk penanganan awal psikologi. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga maksimal 15 tahun penjara. Pelaku bersama korbannya. Kami menyampaikan terima kasih untuk doa masyarakat Indonesia sehingga kami berhasil mengungkap kasus ini yang cukup viral.
dan kami sangat berterima kasih bahwa anak F sekarang dalam keadaan sehat-sehat. Tadi tiba di Polres Metro Jakarta Barat dan sudah dilakukan penanganan awal oleh psikolog. Keluarga Demas Laira, wartawan yang ditemukan tewas di pinggir jalan, menduga Demas dibunuh terkait pekerjaannya. Polisi telah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, namun belum menemukan pelakunya. Keluarga Demas Laira, seorang wartawan media online Sulawesi Barat yang tewas di pinggir jalan, menduga Demas dibunuh saat sedang menjalankan tugasnya. Keluarga berharap polisi dapat mengusut kasus ini secepatnya dan menemukan pelaku. Kami mendapat berita Kamis pagi bahwa adik kami Demas meninggal dan sekarang ada di rumah sakit Mating. Ternyata adik kami meninggal dibunuh di daerah Desa Tasoko, Salubejau. Pada saat itu dia melaksanakan tugasnya karena adik kami adalah seorang wartawan dan dia melaksanakan tugasnya dibunuh. Kami minta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan keluarga kami. Pelaku pembunuhan ini, siapapun dia, siapa di belakangnya harus ditangkap. Dan kami keluarga mengutuk orang yang melakukan pembunuhan ini. Demas Laira, wartawan yang bekerja di kabardaerah.com, meninggal dunia di pinggir jalan Dusun Saju Bijau, Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Kamis dini hari. Korban diduga dibunuh karena ditemukan sejumlah luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Pimpinan Umum kabardaerah.com Aldoris Armialdi melalui keterangan tertulisnya mendesak polisi segera mengusut kasus pembunuhan wartawannya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan.